Sudah, Pak. Okay, thank you. We will start now. Muslim kids. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, excellent, wonderful, fantastic. Semangat pagi. Pagi. Ya, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk pembelajaran matematika di hari Rabu tanggal 18 November 2020. Sebelum ke materi yang baru, apakah teman-teman masih ingat hari Jumat kita belajar tentang apa? Denah ya. Pada denah, teman-teman harus mengetahui dulu arah mata angin ya. Ada berapa mata angin yang teman-teman sudah ketahui? Ada berapa? Yang barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Ada berapa itu? Ada 6. Are you sure? Ada Selatan, Jawa, Jawa Barat, Papua, Kalimantan. 8 ya. Arah mata anginnya barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya ya. Itu patokannya teman-teman harus ingat juga ya. Biasanya kalau arah mata angin itu hanya dituliskan satu huruf awalnya saja. Misalkan utara hanya ditulis U biasanya pada arah mata angin ya. Coba Akbar akan review materi hari Jumat terkait tentang denah. Sebelum ke materi baru ini kita review. Teman-teman sudah melihat gambar denah lokasi di screen-nya? Ya. Sudah. Coba ada tempat apa saja yang ada pada denah? Ada SPBU, kantor pos, pusat pembelajaran, pasar, toko roti, Ya, terus apa lagi? terus SD Mirta, terus taman bermain, rumah Nina, rumah Aditya, rumah Bayu, rumah Dava. Oke, terima kasih ya itu. Teman-teman lihat juga ada arah mata anginnya ya di bawahnya ya. Ada B berarti itu barat, T timur, U utara, S selatan ya. Kemudian coba sekarang Pak Akbar tanya, teman-teman perhatikan denahnya. Coba Pak Akbar mau tanya ya. Gimana? Sebentar. Awang gitu. Apa kawan saya? Di mana letak rumah Aditya dari rumah Nina? Utara. Ya, di arah utara. Kalau di arah timur laut dari rumah Nina itu ada apa? Ada toko roti. Rumah Dava. Ada rumah Dava Toko roti. atau toko roti kalau timur laut dari rumah Nina? Rumah Dava. Ada rumah Timur laut itu yang lengkap. Timur laut itu setelah utara. Utara timur laut. Ya, timur laut itu yang ke sampingnya. Tapi yang bukan lurus ya. Ya kan ke utara timur laut.
Kalau sebelah timur dari arah rumah Nina ada apa? Rumah roti. Sebelah timur dari rumah Nina ada apa? Taman bermain. Taman bermain. Ya. Kalau sebelah barat dari rumah Nina ada apa? Ada pasar. Ada pasar. Ya. Oke, terima kasih Kaisan, Zeus. Yang lain mana suaranya? Coba Pak Akbar mau tanya yang lain. Coba Zulfahmi. Sebelah timur dari rumah Bayu ada rumah siapa? Atau ada tempat apa? Sebelah timur dari rumah Bayu. Ada rumah Adit. Ada rumah Aditya, betul. Oke. Coba Hamzah. Sebelah barat laut dari pasar ada tempat apa Hamzah? Barat laut. Dari pasar. Barat laut pasar. Pasar mana? Pasar mana, Pak? Ini pasar. Cantik banget. Itu pasar. Kantor pos. Iya, ada apa Hamzah? Kantor pos. Kantor pos. Coba Jana. Sebelah barat dari pasar ada apa Jana? Pepe. Sebelah barat dari pasar, Jana. Ini kenapa? Ada pusat perbelanjaan. Jana lihat, kalau barat itu kan yang ke samping kiri. Samping kiri dari pasar itu ada pusat perbelanjaan. Insya Allah teman-teman sudah paham ya. Kita ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman bisa melihat di screen atau di buku matematika ada di halaman 59 ya. Atau boleh melihat di screen ya. Tentang ini materi yang kedua. Kalau yang sebelumnya itu menggambar denah sederhana ya, atau membaca denah sederhana. Yang kedua sekarang menggambar denah letak benda ya. Coba tolong dibacakan dan di screen sama Kaisan. Menggambar denah letak benda. Untuk menggambar denah letak benda atau rumah, perhatikan hal-hal berikut. A. Tentukan salah satu benda sebagai titik acuan. B. Tentukan arah mata angin pada bidang datar. Itu Amina. Iya, mohon maaf kelebihan huruf Gambar A. letak benda yang dimaksud dari titik. Oke, terima kasih. Coba sekalian contohnya. Apa? Apa? Nah, di sini tentang menggambar denah letak benda. Jadi, teman-teman, ketika menggambar denah letak benda, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus menentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Titik acuan untuk nanti arah mata anginnya ya. Kemudian yang kedua, tentukan arah mata angin pada bidang datar. Jadi teman-teman boleh menggambar arah mata anginnya juga ya, seperti contoh-contoh yang Pak Akbar sudah berikan. Boleh di bawah ataukah di atas ya, atau di samping untuk gambar arah mata anginnya. Yang ketiga, gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Nah, jadi teman-teman bisa menggambarkan letak benda berdasarkan titik acuan ya. Contohnya di sini, boleh tolong dibacakan contohnya sama Zulfahmi. Contoh. Contoh. Buatlah denah sederhana letak beberapa tempat berikut. A. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit.
Rumah B. Rumah Adi terletak di sebelah timur sekolah. C. Rumah Adi terletak di sebelah baratnya Laut Tokroti. Tokoroti itu ya, mohon maaf. Ada salah penulisan. Tokroti. Nah, ini contoh dari tadi ya, menggambar denah letak benda yang ada di buku paket juga di halaman 59. Nih, kan tadi yang pertama itu kita harus menentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Nah, di sini yang menjadi titik acuan adalah rumah Adit. Jadi, dia ada di tengah-tengah. Ya. Kemudian teman-teman nanti jika diminta menggambar denah letak benda, nanti tidak harus full menggambar rumah seperti ini, nanti boleh saja misalkan segitiga ataupun segi empat dan yang lainnya ya, jika agak sulit untuk membuat ini. Tetapi teman-teman harus tetap membuat keterangannya ya. Nah, yang B, buatlah petunjuk arah. Kenapa Kaisan? Yang penting keterangannya. Iya, yang penting ada keterangannya ya. Yang B, buatlah petunjuk arah mata angin. Ini lihat, arah mata anginnya sudah dibuat kan? Ada di pojok atas ya. Ini arah mata anginnya. Tadi kan yang pertama membuat titik acuan. Titik acuannya itu rumah Adit. Rumah Adit yang menjadi titik acuan itu ada di tengah. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan teman-teman, yaitu membuat arah mata angin. Ini arah mata anginnya sudah ada nih. Kemudian, teman-teman selanjutnya membuat gambar puskesmas, sekolah, dan toko roti berdasarkan letak rumah Adit sebagai titik acuan. Coba Pak Akbar mau tanya tadi. Puskesmas tadi pada contohnya itu berada di sebelah mana rumah Adit? Utara. Sebelah utara. Betul atau salah pada denah ini? Betul ya. Kalau sekolah berada di sebelah mana dari rumah Adit? Barat. Atau rumah Adit di sebelah mana dari sekolah? Barat. Tadi di Timur. timur ya. Kemudian yang terletak di sebelah barat laut toko roti itu rumah Adit. Di sini lihat ya. Atau rumah Adit terletak di sebelah barat laut dari toko roti. Coba ya sampai di sini teman-teman, apakah ada yang belum dipahami terkait membuat denah letak benda? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita ke yang berikutnya dulu. Nanti akan ada contoh soalnya atau soalnya ya. Ada. Yang selanjutnya menentukan rute perjalanan. Nah, biasanya ini ketika kita dalam kehidupan sehari-hari ingin kita mengunjungi suatu tempat, tapi tempat tersebut misalkan kita bisa lewati dari misalkan 2 tempat ataupun bisa 3 tempat ya, dari arah yang berbeda-beda misalkan ya. Jadi ini salah satu ya yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari ya, terkait menentukan rute perjalanan ya. Misalkan kita ingin kalau misalkan dari Bogor ya, ingin misalkan ke suatu tempat yang berada di Cibinong. Kita bisa misalkan melewati tempat yang mana? Bisa misalkan melalui jalan Jakarta Bogor, atau misalkan kita juga bisa melalui jalan yang lainnya ya, yang berada entah itu dari Cileput ataupun yang lainnya. Ini kita akan lanjutkan. Hamzah tolong bacakan teksnya. Hamzah. Apa? Tolong dibacakan. Yang nomor 3. 3 menentukan rute
perjalanan. Arah jalan yang dilalui seseorang saat menuju ke tempat tertentu disebut rute perjalanan. Rute perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya dapat dijelaskan dengan petunjuk arah mata angin. Nah, untuk menuju ke suatu tempat, kadang tersedia lebih dari satu rute yang dapat dilalui. Jadi, jika ingin cepat sampai di tujuan, kita dapat memilih rute yang terpendek. Ya, kenapa di situ biasanya rute yang pendek? Karena kita biasanya ingin cepat sampai ya. Kadang kita ketika ingin mengunjungi suatu tempat kan ada rute yang terpanjang, ada yang terpendek. Ya, biasanya juga ada ini yang disebut jalan alternatif ya. Kemudian di sini teman-teman lihat ya. Pak Akbar yakin dalam kehidupan sehari-hari teman-teman sering ya menemukan tentang ini. Misalkan teman-teman ingin berkunjung misalkan ke Apung. Kalau dari rumah teman-teman itu melewati apa saja? Itu pastikan misalkan melewati apa? Kalau misalkan yang di luar Bogor, misalkan bisa saja melewati jalan tolnya. Atau bisa juga tidak melewati jalan tol, tetapi harus lewat mana? Itu kan ada ya, ada tempat-tempat yang teman-teman lewati ketika ingin ke sekolah. Teman-teman melewati apa saja ya, itu pastikan terjadi ya, ada dalam kehidupan teman-teman. Contohnya di sini, boleh tolong dibacakan Hairu? Berdasarkan zona di atas, kita dapat menentukan berapa rute dari sekolah menuju rumah Adit. A. Rute 1. Dari sekolah menuju ke arah barat melalui Jalan Kancil 2 sampai melewati puskesmas. Di perempatan jalan belok ke utara melalui Jalan Elang 2 sampai ujung jalan belok ke barat ke Jalan Kancil 1. Rumah Adit ada di kiri jalan. Terima kasih Hairu. Teman-teman, untuk rute yang pertama di sini perjalanan dari sekolah menuju rumah Adit. Sekolah yang mana teman-teman? Yang di sebelah kanan, paling atas. Ya, pojok kanan ya, paling atas. Di situ berada di Jalan Kancil ya, Jalan Kancil 2, kemudian sebelah. Kemudian di sini lihat, dari sekolah menuju ke arah barat. Ini kita mau ke rumah Adit ya. Dari sekolah kemudian kita menuju ke arah barat. Rumah Adit yang mana rumah Adit? Yang ada di jalan mana? Di Jalan Kancil 1. Iya, di Jalan Kancil 1. Lihat rumah Adit yang di sini ya. Itu bisa dilalui dengan dua rute kalau di buku sini ya. Yang pertama melalui Jalan Kancil 2. Jalan Kancil 2 itu ini ya. Ini yang bawah, Jalan Kancil 2, kemudian lurus sampai melewati puskesmas. Puskesmas ini kita lewati ya. Kemudian ini ada perempatan. Perempatan tuh ini ya. Perempatan tuh ini. Kemudian belok ke utara melalui Jalan Elang 2. Ya, bisa lurus, bisa belok ke sini ke arah utara, ke Jalan Elang 2. Ya, kemudian belok lagi ke Jalan Kancil 1. arah barat. Ya, menuju arah barat, belok lagi ke Jalan Kancil 1 ini. Ya. Kemudian rumah Adit ada di kiri jalan. Itu rute yang pertama. Kalau rute yang kedua, nah sama ya, dari arah barat melalui Jalan Kancil 2 ini. Kemudian melewati perempatan. Perempatan ini kita lewati saja lurus terus ya. Sampai pertigaan. Ya, sampai pertigaan di sini di mana? Di Jalan Elang 1. Elang 1. Kita kemudian belok ke arah timur ya. Kemudian rumah Adit ada di kanan jalan. Kalau di sini kan kita lihat ke kanan ya. Itu berarti ada dua rute ya yang bisa dilalui.
dari sekolah menuju rumah Adit. Coba sampai di sini terkait rute perjalanan atau menentukan rute perjalanan. Apakah ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, Pak Akbar yang bertanya ya. Ya. Coba teman-teman siapa yang bisa menentukan rute perjalanan dari rumah Adit ke toko buah? Coba. Bagaimana rute perjalanannya dari rumah Adit ke toko buah? Misalkan Adit ingin membeli buah-buahan. Rumah Adit ke toko buah. Coba Hairu dulu silakan. Coba Hairu. Tunggu, Pak. Tenggara Selatan, Pak. Rumah Adit ke toko buah. Membuat rutenya sama seperti yang di bawah ini. Ada keterangannya. Misalkan kita jalan dulu ke arah mana. Kemudian kemana lagi. Belok. Tahu. Coba Hamzah. Dari rumah Adit jalan ke arah timur. Terus belok ke arah selatan di Jalan Elang 2. Terus lurus. Terus belok timur lagi di Jalan Kancil 3. Terus ada di sebelah kiri jalan. Iya, betul ya. Itu satu rute yang disebutkan sama Hamzah. Coba ada satu rute lagi. Siapa yang bisa? Dari rumah Adit ke toko buah. Kira-kira rute perjalanannya seperti apa? Satu lagi coba. Yang tadi Hamzah sebutkan sudah betul. Kan kalau yang Hamzah misalkan tadi yang dari Jalan Elang 2 kan misalkan dia lurus. Misalkan nanti bisa ditambahkan ya, ketika ada perempatan bisa belok dari rumah Adit Jalan Kancil 1, terus belok kanan ke Jalan Elang 2, terus belok kiri. Di perempatan iya, kemudian ini misalkan belok kiri atau ke arah mana? Ke arah Jalan Kancil 2. Ya, ke Jalan Kancil 2 atau bisa belok ke arah timur ya. Kemudian lurus. Lurus terus belok ke Jalan Elang 4. Ada di sebelah mana? Ada di sebelah kanan jalan. Kanan atau kiri? Coba kalau kita udah jalan ke sini. Kiri ya. Sama seperti tadi, ada di sebelah kiri Jalan Elang 4. Terima kasih Zulfahmi. Oke teman-teman, dari dua rute yang tadi sudah disebutkan, siapa yang masih belum paham? Sulit atau tidak sulit? Insya Allah teman-teman bisa ya jika memperhatikan denahnya dengan baik ya. Nanti ketika ada soal teman-teman membuat rute perjalanan, membuatnya seperti ini ya. Boleh membuat minimal satu rute ya. Contohnya di sini yang akan Pak Akbar jadikan latihan itu yang ada di buku paket halaman 61. Teman-teman silakan buka. Open your math book to page 61. Sudah dibuka? Bentar ya. Sudah dibuka halaman 61? Kamu ini enggak?
Nah, teman-teman silakan dibuka, Pak Pur nanti akan share lagi. Di situ nanti teman-teman latihannya nomor 2 sama nomor 3 ya. Coba untuk nomor 2 dan nomor 3, apakah ada yang tanyakan? Nomor 2 tentang membuat denah ya. Membuat denah berarti sama seperti yang tadi materi yang pertama ya, tentang menggambar denah. Teman-teman di situ membuat. Buka halaman 61. 61 Kaisan. Ini 61. Udah di saya itu yang udah di. Ya, nanti tugasnya nomor 2 sama nomor 3. 61. Itu karunya serangan. Yang nomor 2 sama 3 doang. Ya. Oke. Ada yang tanyakan tidak? Untuk nomor 2 itu bikin denah. Benah. bikin denah seperti yang contoh soal yang tadi halaman 59 Pak Akbar contohkan ya. Yang ini nih, mana sih? Bentar ya. Bikinnya yang kayak di atas. Bikin apa? Bikinnya yang kayak di atas gambar itu nomor 1. Boleh seperti itu, boleh yang seperti di halaman 59. Tidak ada jalannya, tidak apa-apa. Yang penting arah mata anginnya jelas ya. Susah ternyata ya. Pensil beraksi. Cia. Pil. Ada yang nanyakan? Yang tugas ceritanya aku masih gak ngerti yang nomor 2, Pak. Nomor 2, boleh coba Hairul dibacakan. Nanti kan Pergi dari rumahnya ke sekolah. Ya, nanti. Ia berjalan menuju arah timur. Mita bertemu dengan perempatan jalan. Kemudian berbelok ke arah selatan. Setelah belok, di sebelah kiri Mita terdapat taman bermain. Sedangkan di sebelah kanan terdapat toko buku. Mita bertemu lagi dengan perempatan jalan. Kemudian berbelok ke arah kiri. Di sebelah kiri Mita terdapat kantor pos sekolah. Mita berada di seberang kantor pos tersebut. Kenapa Hairul? Jadi teman-teman, gambarnya misalkan di sini ada taman bermain. Tidak perlu teman-teman gambar taman bermain. Teman-teman boleh bikin saja kotak atau segi 4, tapi di situ tulis misalkan taman bermain ya. Seperti itu saja. Kemudian jalannya boleh seperti yang ada di halaman 61 yang nomor 1 atau nomor 3, boleh sama seperti itu jalannya, boleh lurus ya. Contohnya misalkan nih. Jadi tinggal buat kayak gitu. Iya, menggambar seperti itu, tetapi Hairul harus perhatikan arah mata anginnya ya. Di situ kan lihat. Ia berjalan menuju arah timur. Arah timur itu nanti ke arah mana Hairul akan menggambarnya ya. Arah timur. Tempatnya itu harus sesuai dengan perintah yang ada di soal. Ya. Sudah paham Hairul? Jangan lupa. Pastikan tidak lupa untuk menggambar arah mata anginnya ya. Kemudian yang nomor 3, ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Kalau yang nomor 3 ini membuat rutenya ya, sama yang tadi seperti dibuat Zulfahmi sama Hamzah tadi. Kenapa Kaisan? Nanya itu kan kalau ngikutin yang dari atas itu kayaknya susah. Kan ke sekolah, kan ke arah timur terus ke selatan. Kaisan, tadi kan yang pertama harus menentukan titik acuannya dulu. Kira-kira titik acuannya tempat apa? Kan kalau yang tadi menggambar denahnya itu titik acuannya kan rumah Adit. Kira-kira kalau sekarang misalkan rumah Mita ya, rumah Mita yang menjadi titik acuan. Boleh Kaisa nanti setelah digambar misalkan gambarnya lingkaran kah atau segitiga,
Tulis di situ rumah Mita. Kemudian Kaisan buat arah mata anginnya, ya. Itu yang akan menentukan nanti jika ke arah timur. Timur itu sebelah mana? Itu kan ke samping ya, ke samping sebelah kanan. Ya, kalau timur itu. Kemudian Sebelah kanan, Pak, sebelah kanan. iya, kemudian dia Mita itu bertemu dengan perempatan jalan. Perempatan jalan itu yang tadi ya. Yang tadi teman-teman sudah bisa lihat di gambar. Nih, perempatan jalan itu ini. Ya. Ke barat. Belok ke utara. Kalau ini pertigaan. Di antara bintang. Ini perempatan, ya. Coba nomor 3, teman-teman di sini membuat rute perjalanan yang tadi dibuat Hamzah sama Zulfahmi. Di sini kan Aryo tinggal di kompleks perumahan Sakura Indah. Yang mana kompleks perumahan Sakura Indah? Coba di halaman 61. Kemudian tuliskan rute perjalanan Aryo menuju SD Matahari dan kolam renang Cahaya. Berarti teman-teman minimal di sini membuat satu saja ya. Dari perumahan Sakura Indah menuju SD Matahari dan dari perumahan Sakura Indah menuju kolam renang Cahaya. Teman-teman perhatikan. Jalan Sakura, kompleks perumahan Sakura Indah ke SD Matahari. Kira-kira melewati apa saja? Kemudian belok kemana saja? Ya, dan ada di sebelah mana? Ya, sampai sini paham? Paham. Pastikan menggambar arah mata anginnya ya. Ya. Coba, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Enggak. Are you sure, Bin? Ya. Yang lainnya? Sudah paham ya? Jadi itu matematikanya nomor tugasnya halaman 61, nomor 2, dan nomor 3. Nanti jika teman-teman sekarang belum terpikirkan untuk bertanya, dan jika nanti punya pertanyaan setelah Zoom, boleh nanti melalui WhatsApp ya. Oke, teman-teman, nanti boleh melanjutkan kembali pembelajaran. Depan ulangan, Pak. Kenapa? Emang minggu depan ulangan. Minggu depan itu tanggal 25 kita belum. Nanti kalau penilaian akhir semester itu bulan Desember.